pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Batlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Ya pemirsa, mungkin banyak dari Anda yang merasa kalau pas lagi ada pergelangan sendi yang susah digerakkan gitu ya. Kita ngerasa kayak aduh ini kenapa ya, asam urat kah? Atau kesemutan kah, kesleo kah, dan lain sebagainya. Nah mungkin saja yang Anda alami ini adalah gejala-gejala menuju yang namanya rematik. Nah ini kan jadi satu penyakit yang kayaknya aduh ini kayaknya semua orang tua aja deh yang mengalami. Atau kayak aduh nggak semua orang bakal mengalami rematik deh. Atau beberapa kondisi yang akhirnya menyebabkan orang kenapa akhirnya mengalami rematik. Terus apa sih gejala-gejala awal menuju rematik? Inilah topik yang akan kita bahas hari ini. Tapi sebelum kita bahas tentang gejalanya apa aja, kita akan membahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar rematik yang kayaknya udah sering banget kita dengar ya di masyarakat kita, dan kayak aduh kayak kita maju mundur gitu ya. Untuk mengetahui apakah ini fakta atau mitos belaka, kita langsung kupas tuntas ya. Oke, kita lihat yang pertama pemirsa ya. Sering mandi malam atau terus-terusan berada di ruangan ber-AC ini katanya bisa menyebabkan rematik. Oke, kita mulai dulu dari mandi malam. Ini jadi kasihan warga Jabodetabek ya, apalagi anak kereta gitu ya, yang harus berangkatnya subuh, pulangnya malam, mau nggak mau mandinya itu harus sekitar jam 9, jam 10 malam. Dan buat kita orang-orang Jabodetabek mungkin agak aneh ya untuk orang daerah yang kayak mandi kok malam banget. Dan akhirnya orang daerah mungkin kepikiran, oh berarti orang-orang Jabodetabek ini rentan mengalami rematik dong karena mereka sering mandi malam. Ini yang sering dikhawatirkan banyak orang ya. Ya gimana dong orang kita pulangnya memang jam segitu, mau mandi jam sore nggak bisa karena masih di kantor posisinya gitu ya. Paling cepat jam 8. Nah seperti itu. Ini kan jadi kondisi yang kayak oh kalau kita mandi posisinya malam itu kan dingin. Nah kondisi inilah yang akhirnya membuat kita kepikiran orang yang sering banget mandi di malam hari atau terus-terusan di ruangan ber-AC. Nah ini gimana lagi nih ya, udahlah kerja di ruangan ber-AC full 9 to 5 gitu ya, terus pulang sampai rumah harus mandi malam. Paket combo banget ya. Jadi orang ini pasti mengalami rematik. Betul nggak sih kalau orang yang sering mandi malam atau orang yang terus-terusan sering berada di ruangan ber-AC ini akan mengalami rematik? Nanti kita bahas ya, ini beneran fakta atau cuma mitos belaka. Oke, kita lanjut yang kedua pemirsa ya. Rematik ini katanya adalah penyakit keturunan. Oke, di satu sisi kita ngeliat ada ya satu keluarga yang bener-bener kayak orang tuanya mengalami rematik, nggak tahu asal muasalnya gimana, anaknya juga mengalami rematik. Kita nggak ngerti ya, maksudnya ini bener-bener karena ini seperti penyakit yang keturunan ya, atau bersifat herediter gitu ya. Atau sebenarnya ini adalah sebenarnya bukan penyakit keturunan ya, secara genetik dia menurun. Tapi mungkin karena gaya hidup, ya pola hidupnya, gaya hidupnya yang nyontoh nih anaknya dari orang tuanya, sehingga ada risiko atau faktor risiko yang membuat si anak ini rentan mengalami rematik juga gitu ya. Nanti kan kita bahas ya, ada nggak hubungan antar keturunan kalau si bapak atau kakek ini mengalami rematik, so anak dan cucunya juga akan mengalami rematik. Nanti kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang ketiga pemirsa ya. Rematik ini adalah penyakit orang tua. Nah ini sering banget ya, jadi kayak kita diibaratkan orang jompo kali ya. Kalau ada orang, kenapa rematik ya, jompo ya gitu ya. Jadi kayak udah identik banget orang yang mengalami rematik adalah orang-orang yang ya lansia lah ya, 50 plus, 60 plus gitu. Tapi sebenarnya ada nggak sih orang-orang yang masih dalam ya usia produktif lah ya, 30, 40 yang mereka juga mengalami rematik. Nah apakah ini satu kondisi kayak ini prevalensinya jarang banget kok yang muda gitu ya. Karena memang rematik ini adalah penyakit-penyakitnya orang tua. Nah kalau kita ngomongin rematik ini sendiri, apakah hanya terjadi pada lansia karena proses degeneratif tubuh dan lain sebagainya sehingga proses aging yang membuat si orang tua ini mengalami rematik, atau for some cases anak-anak muda usia dewasa produktif juga bisa mengalami rematik? Nanti kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang keempat menurut saya. Nah ini dia, sandal rematik efektif ringankan nyeri rematik. Ini kayaknya di segala macam e-commerce ya, di segala platform berbelanja online gitu ya, hanya online sih, maksudnya offline juga gitu. Anda bisa menemukan banyak sekali sandal rematik. Entah yang terbuat dari, ini apa nih kalau ini? Ini plastik ya, apa sih, karet ya, karet gitu ya. Terus ada yang ada silikon, ada yang terbuat itu loh, kayu ya. Bahkan itu di telapaknya itu ada ditulis ya, pemirsa ya. Serius sih, saya nggak tahu sih tulisannya apa, tapi intinya kayak di sendalnya itu ada kayak
ini nih, kalau di sini nanti bisa mengatasi ini, rematik, di sini bagus, ada titik-titiknya lah. Ibarat kata kalau kita kayak jogging itu kayak di batu-batu, nah itu sebagai penggantinya kalau di rumah Anda nggak punya batu gitu ya. Jadi pakai sendal rematik ini. Nah, ini kan banyak banget dijual di luaran sana. Apakah memang efektif? Kita nggak ngomongin bisnis ya, kita ngomongin keefektifan dari suatu barang ya. Karena kita tidak mau membatasi rezeki seseorang. Tapi kalau kita ngomongin secara medis, apakah it is medically proven gitu ya bahwa sendal rematik ini bisa meringankan rematik? Nanti akan kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang terakhir pemirsa. Kompres hangat itu katanya lebih baik dibandingkan dengan kompres dingin. Oke, jadi gini. Kalau air hangat, kita kepikirannya adalah kalau ibarat kata orang lagi tension ya, lagi tinggi gitu ya, lagi benar-benar tegang banget, ibarat kata lagi nyeri gitu ya. Dengan air hangat itu kan akan, kalau orang itu kayak release the stress ya, jadi benar-benar bisa calming gitu ya, bisa bikin lebih relax, lebih calm gitu. Kalau air dingin kan jadi kayak malah nambah apa ya, bahasa Jermannya teh ngejegeng gitu ya. Kalau orang lagi rematik jadi tambah ngejegeng apa sih bahasanya? Jadi kayak nambah kaku gitu ya. Nah, kalau orang rematik kan butuh yang calming ya, butuh yang biar relax dan lain sebagainya. Jadi ada indikasi bahwa yang air hangat ini jauh lebih baik dibandingkan dengan air dingin. Oke, itu tadi beberapa mitos atau fakta seputar rematik dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas ya, ada beberapa mitos atau fakta seputar rematik. Nah, untuk membahasnya ini beneran fakta atau mitos belaka telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati. Ada Dr. Cindy M. Biomed SPPDKR, dokter spesialis penyakit dalam konsultan reumatologi dari Rumah Sakit St. Carolus Salemba, Jakarta. Selamat pagi Dr. Cindy, apa kabar? Selamat pagi Mas Raden, kabar baik. Ya, Dok ya. Oke, Dok, hari ini kita akan membahas permasalahan banyak orang yang kayaknya identik kalau orang mengalami ini jadi manusia-manusia jumbo gitu ya. Ini menjadi salah satu mitos fakta kita juga, tapi nanti kita bahas ya. Kita bahas terlebih dahulu mitos fakta yang pertama seputar rematik ya Dok ya. Adalah sering mandi malam atau sering berada di ruangan ber-AC itu bisa menyebabkan rematik. Ini kayaknya sering banget kita dengar nih Dok. Gimana Dok, kita sebagai warga Jakarta dan sekitarnya kayaknya jarang banget ya pekerja di Jakarta yang mandinya sore, kecuali weekend kali ya. Weekend pun kadang-kadang barusan mandi kayaknya dari pagi masih bersih, malam aja baru mandi lagi gitu. Ini kan jadi kayak gimana, ini kita hampir seminggu full tuh kita mandi malam. Apakah warga Jabodetabek adalah warga yang rentan mengalami rematik atau gimana? Apalagi mereka kerja 9 to 5 juga di ruangan ber-AC, pulang mandi malam. Aduh, paket combo banget ya. Bener gak sih Dok seperti itu? Ini bisa menjadi mitos maupun fakta, Mas Raden. Gimana tuh mitos dan faktanya? Jadi rematik itu kan istilah yang sangat luas ya, meliputi berbagai kelainan pada persendian. Jadi kelainan pada persendian yang tidak boleh terkena kondisi dingin, baik itu mandi air dingin atau mandi pada malam hari yang cenderung lebih dingin atau terpapar AC dingin, yang tidak boleh itu kondisi gout atau asam urat dan kondisi autoimun seperti skleroderma, systemic sclerosis. Tapi untuk kondisi lainnya menjadi mitos. Oh, oke. Jadi sebenarnya mandi malam ini tidak bermasalah kalau tidak memiliki kondisi yang tadi gout dan lainnya itu ya. Betul. Tapi akan jadi bermasalah kalau mengalami gout dan lainnya itu. Seperti Betul, itu ya. karena memicu kekambuhan. Oh, memicu kekambuhan ya. Jadi untuk orang-orang yang memang sudah punya riwayat itu gitu ya Dok ya, itu akan berbahaya kalau mereka mandi malam. Itu mandi malam sekali aja udah berbahaya atau kayak benar-benar yang frekuensinya terus menerus sih Dok? Baik, jadi kalau sudah memiliki kondisi asam urat yang tinggi dalam darah atau punya kondisi autoimun sistemik sklerosis, kalau terpapar udara dingin, baik itu hanya sekali saja itu akan langsung kambuh. Oh gitu, makanya bahaya banget ya. Ini akan jadi fakta kalau akhirnya orang-orang yang punya riwayat ini entah kena udara dingin ataupun mandi malam ya, notabene airnya lebih dingin ya. Betul. Apalagi tinggalnya di puncak. Nambah dingin ya Dok ya. Betul. Oke, terjawab ya menurut saya. Kita lanjut yang kedua. Nah ini dia, orang selalu kepikiran bahwa rematik ini adalah penyakit keturunan. Mungkin dipikirnya kayak orang tuanya mengalami rematik,
nggak tahu ya, anaknya juga mengalami entah karena kebetulan atau tidak kebetulan atau karena pola hidup atau gaya hidup sih dok sebenarnya. Baik, ini bisa menjadi mitos maupun fakta. Oh, oke, 50-50 lagi ya. Ini gimana kondisi yang bisa jadi fakta, kondisi yang menjadi mitos? Baik, kondisi rematik yang bersifat keturunan itu adalah rematik autoimun, Mas Raden. Misalnya rheumatoid arthritis, sistemik sklerosis yang tadi disebutkan, lalu lupus. Itu adalah rematik yang bersifat diturunkan atau gangguan pada metabolisme asam urat. Nah, yang tidak diturunkan artinya yang mitos nih adalah yang osteoartritis karena sifatnya degeneratif. Oke, karena ya itu alami ya dok, berarti kalau degeneratif karena semua orang kan pasti akan mengalami proses degeneratif atau aging gitu ya. Karena memang ya manusia akan selalu bertumbuh dalam hal usia gitu ya. Dan pasti akan menurun secara kinerja tubuh karena proses degeneratif tadi ya. Oke, kita lanjut yang ketiga. Nah ini dia, ini yang sering juga nih ngomong, udah kalau orang kena rematik itu pasti identiknya sama orang tua gitu ya. Nah ini kan salah satu yang tadi disebutin degeneratif memang proses aging gitu kan. Apakah memang setiap orang tua pasti akan mengalami rematik? Dan yang kedua, apakah berarti anak muda tidak akan mengalami rematik? Itu kondisi yang kayak, oke ini harus benar-benar diketahui oleh banyak orang nih dok, gimana nih? Baik, ini adalah mitos. Karena umur muda juga bisa terkena rematik. Jadi rematik pada usia muda biasa terjadi pada kondisi autoimun. Yang tadi Lupus itu terjadi pada usia remaja hingga dewasa muda. Tapi misalnya osteoartritis, penyakit degeneratif tentunya lebih banyak diderita oleh usia lanjut. Gitu. Jadinya tidak selalu pada usia lanjut, tapi bisa juga dimulai dari usia muda. Oke, jadi tidak selalu bahwa lansia ini akan mengalami rematik. Dan tidak selalu juga anak muda tidak mengalami rematik karena mungkin penyakit autoimun dan lain sebagainya tadi gitu ya. Yang akhirnya membuat si orang muda ini mengalami rematik. Oke, kita lanjut yang keempat. Nah ini dia ya, ini tidak ada konflik of interest dalam hal bisnis ya gitu ya. Tapi kita ngomongin karena banyak orang yang akhirnya di luar sana menganggap ini bagus, bermanfaat untuk rematik, yaitu sandal rematik. Pasti dokter sering banget lah ya secara konsultan reumatologi gitu ya. Jadi udah tahu nih bahwa di luar sana, nggak tahu nih dokter ngeliat ini kayak ketawa-ketawa sendiri atau enggak gitu. Sandal rematik nih dok, entah dari yang bahannya karet lah, silikon lah, sampai kayu. Bahkan sering ya dok ya kita lihat itu ada tulisan-tulisan gitu. Oh di titik ini begini, titik ini. Dan dia tuh kayak agak naik turun, landai gitu. Itu gimana dok sandal rematik? Itu adalah mitos. Terus itu efeknya dia diinjek-injek itu kerasa ada sensasi apa ya, ibaratnya kayak bebatuan buat apa refleksi dan lain sebagainya itu gimana sih dok? Nah, karena rematik itu penyebabnya banyak sekali dan juga sendi yang terkena kan bukan cuma kaki ya Mas Raden, jadi bisa tangan, bisa bahu, bisa tulang punggung gitu. Jadi memang penggunaan sendal itu tidak serta-merta langsung meredakan semuanya. Oke, jadi banyak kasus yang sebenarnya tidak bermula di kaki gitu ya, bisa di tangan dan lain sebagainya. Yang kondisi rematiknya, oh bukan di situ, di tangannya bukan di kaki gitu ya. Betul. Oke, kita lihat yang terakhir. Nah ini dia, perkara kompres air apa itu banyak banget ya. Nggak hanya rematik, kayaknya penyakit yang lain juga banyak banget ya. Antara si kompres air hangat dan kompres air dingin. Nah kalau konteksnya adalah rematik yang dia sendinya kan berarti ada apa sih peradangan ya atau apa gitu di rematiknya itu sendiri sebenarnya harusnya dia kompres air hangat atau kompres air dingin atau nggak perlu kompres atau gimana nih dok? Baik, ini sekali lagi bisa mitos bisa juga fakta. Oh hari ini kita banyak 50-50 ya. 50-50. Belum kalau friend nih kayaknya kita. Belum. Gimana dok? Jadi kalau kondisi asam urat kalau kita lakukan kompres dingin tentunya malah jadi semakin kambuh. Semakin merah, nyeri dan meradang. Jadi kompres dingin tidak dianjurkan untuk penderita asam urat ataupun sistemik sklerosis. Sebaliknya kompres hangat itu dianjurkan untuk kondisi sendi yang sedang mengalami radang atau inflamasi. Jadinya kompres dinginnya itu untuk berfungsi meredakan peradangan. Jadi pembuluh darahnya tidak terlalu banyak melebar pada kondisi itu. Tapi tidak boleh untuk asam urat ataupun sistemik sklerosis. Oke, berarti kalau yang air hangat ini dia kan ada ya dok ya, orang yang kayak hangat kuku gitu ya, ada yang agak lumayan agak panas gitu. Jadi kayak
ah kalau angkat-angkat kuku mah itu kayaknya nggak nendang gitu, agak panas aja. Itu sebenarnya justru bikin lebih rileks atau kan apa ya bahasanya, ngejedak kaget gitu di kulit atau gimana dok? Jadi kondisi kompres yang hangat itu malah akan semakin memperlebar pembuluh darah di persendian, jadi radangnya akan semakin merah dan semakin sakit. Jadi pada kondisi radang sendi lebih dianjurkan untuk es. Oh, oke, jadi memang ada beberapa kondisi yang bisa dingin atau bisa hangat gitu ya. Betul. Oke, terima kasih dok sudah terjawab mitos faktanya. Nanti kita lanjut lagi ngomongin gejala menuju rematik ya, yang orang kayak kadang-kadang agak nyaru ya dok ya. Kayak ini rematik atau yang lain karena mungkin kerasanya itu agak sama. Nanti kita bahas di segmen selanjutnya dok ya. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @daifamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati, kita masih membahas tema kita hari ini gejala menuju rematik. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @daifamily. Kita masih bersama dengan Dr. Cindy M. Biomed SPPDKR, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan reumatologi dari Rumah Sakit St. Carolus Salemba, Jakarta. Oke dok, kita lanjut. Rematik, ini kan udah kayak jompo-jompo banget tadi itu kita bahas sebenarnya ya, gitu mitos gitu ya. Nah rematik ini kondisi yang seperti apa? Karena kan kadang-kala kalau kita hubungannya dengan sendi dan tulang gitu ya dok, karena banyak banget ya penyakit sendi dan tulang gitu. Jadi kadang-kadang kita kayak agak nyaru juga ini sebenarnya rematik atau enggak. Tapi kalau dari penjelasan secara medisnya sendiri, rematik itu kondisi yang seperti apa sih dok? Baik, Mas Raden. Jadi rematik itu istilah yang luas banget ya Mas Raden. Jadi saya cukup terkesima dengan 1 jam ini kita membahas tentang rematik. Berapa SKS kira-kira? Jadi kami di bidang reumatologi itu mempelajari kelainan tentang persendian, ya orang awam sering menyebutnya sebagai rematik. Nah penyebabnya itu banyak. Jadi ada yang autoimun, misalnya lupus, rheumatoid arthritis, bambus spine atau ankylosing spondylitis kalau pernah dengar. Sistemik sklerosis, Sjogren dan lain-lain. Nah banyak tuh rematik autoimunnya aja udah banyak. Banyak banget ya. Lalu ada juga yang penyebabnya gangguan kristal atau gangguan metabolisme, misalnya asam urat. Ada juga yang degeneratif, misalnya osteoartritis atau perkapuran sendi disebutnya. Bisa juga karena infeksi, Mas Raden. Jadi infeksi virus, kita bilang viral arthritis. Itu juga masih menjadi bidang dari reumatologi. Jadi rematik adalah segala sesuatu gangguan dalam persendian yang penyebabnya itu mesti kita cari. Oh, banyak ya dok ya? Banyak banget ya ternyata. Maksudnya kita sebagai orang awam taunya rematik itu ya linu-linu di persendian dan lain sebagainya. Jadi kayak ya udah ini pasti rematik. Kenapa? Pasti gara-gara sering mandi malam. Udah banget ya mitos yang udah kita bahas tadi gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita melihat yang terjadi, mungkin beberapa contoh dari jenis-jenis rematik tadi yang disebutkan dokter Cindy berarti tadi jenis-jenisnya gitu ya dok ya. Karena kan memang kondisi dengan autoimun, degeneratif dan lain sebagainya seperti itu. Tapi kalau dari rematiknya sendiri dengan berbagai jenis yang dokter Cindy sebutkan, itu yang terjadi di persendian kita itu seperti apa sih? Apakah memang semuanya akan mengalami peradangan atau bisa jadi karena degeneratif beda, autoimun beda, yang lain beda dan lain beda gitu dok? Baik, jadi untuk masing-masing jenis penyakit, maka jenis kerusakan pada sendinya pun akan berbeda-beda. Jadi misalnya pada penyakit rematik autoimun, rheumatoid arthritis, yang mengalami kerusakan adalah bagian sinovialnya atau bagian persendian yang ada namanya sinovial, itu cairannya jadi berlebih, produksinya kadang bengkak-bengkak dan mengalami kerusakan seperti permukaannya tidak rata. Nah, lama-lama jika kita terlambat mengobatinya, maka akan menjadi jelek bentuk sendinya dan menyebabkan kecacatan. Namun beda halnya misalnya jika rematiknya karena asam urat. Jadi terjadi penumpukan kristal asam urat pada permukaan sendi dan juga ujungnya bisa menimbulkan kecacatan sendi. Misalnya sendinya jadi bengkok atau ada benjolan seperti kapur pada persendiannya. Beda juga dengan osteoartritis, di mana tulang rawannya itu akan mengalami penipisan dan juga semakin kaku untuk digerakkan.
Oke, oke. Nah, kalau kita ngomongin siapa aja, kalau yang autoimun kan berarti ini sudah bawaan ya, Dok ya? Karena kan memang dari dalamnya sendiri kan, dari dalam orang ini sendiri, bukan faktor eksternal. Degeneratif juga sama halnya dengan autoimun yang dia tidak bisa dimodifikasi karena memang ya semua orang akan mengalami proses degeneratif. Tapi kalau kayak osteoartritis dan lain sebagainya di luar faktor-faktor yang disebutkan tadi, itu biasanya siapa aja yang rentan mengalami itu? Apakah orang-orang dengan mungkin ya dengan kondisi persendian atau tulang khusus atau mungkin karena gaya hidup? Karena kan kalau kita ngomongin tadi semisal asam urat dan lain sebagainya, mungkin ada faktor intake-nya juga kan gitu, makanan apa yang dikonsumsi atau gaya hidup dan lain sebagainya. Ada hubungannya nggak gitu, Dok? Baik, jadi kalau untuk penyakit rematik autoimun memang ada faktor genetiknya Mas Raden. Tapi tidak selalu misalnya nih ibunya rematik autoimun misalnya lupus. Apakah anaknya selalu akan menjadi lupus? Belum tentu. Karena banyak pencetus lingkungan. Misalnya radiasi sinar UV, asap rokok, atau pola makan yang tidak baik, adanya infeksi gigi atau infeksi saluran cerna tapi diabaikan. Nah itu pencetusnya. Jadi kalau mau menghindari faktor genetik dalam autoimun maka kita harus pola hidupnya sehat. Contohnya, lalu untuk penyakit asam urat atau gout, memang itu juga ada yang bersifat genetik. Jadi metabolismenya lebih lambat dibandingkan orang lain. Namun itu bisa dicegah dengan cara pola hidup sehat, misalnya menghindari jeroan, intake alkohol, kurang cairan, makan makanannya yang sehat. Seperti itu. Osteoartritis dapat dihindari dengan cara kita menghindari berat badan yang berlebih atau aktivitas fisik yang membebani sendi secara berlebihan. Oke. Nah kalau yang autoimun nih, Dok, kita bahas dari autoimun dulu ya. Maksudnya ketika ada si ibu hamil gitu ya, dia emang tahu dia punya riwayat autoimun dan memang ada rematik gara-gara autoimunnya itu sendiri gitu ya. Tadi kan dokter sendiri menyebutkan tidak semua anak-anak yang dilahirkan dari wanita yang dengan kondisi riwayat seperti ini akan mengalami juga gitu. Berarti kayak kemungkinan kalau harus dibandingkan 50-50 dia lebih banyak berhasilnya nggak sih, Dok, ketika dia jaga tadi ya, jaga pola makan, jaga kesehatan dan lain sebagainya, sehingga risiko anaknya ini akan berhenti di dia aja gitu. Itu bisa nggak sih? Sehingga kayak mungkin ke cucunya dan lain sebagainya tidak akan lanjut gitu. Untuk mengetahui prediksi kemungkinan hereditasnya atau penurunan pola genetiknya itu memang kita tidak bisa memprediksi, Mas Raden. Tapi yang bisa kita lakukan adalah jika kita tahu nih ibu atau nenek kita ada kondisi autoimun, maka kita bisa menjaga kesehatan lebih baik atau memeriksakan diri lebih dini untuk konsultasi. Supaya mencegah jangan sampai udah lanjut baru ketahuan. Tapi kan nggak semua orang autoimun akan mengalami rematik ya, Dok ya? Atau apa berisiko lebih gede atau gimana sih? Kan banyak orang-orang dengan autoimun kan gitu. Baik, jadi kondisi autoimun itu sangat luas juga Mas. Iya makanya. Autoimunnya ada autoimun yang kenanya misalnya hanya ke darah saja, Ya, betul. atau kena ke hormon tiroid saja, pankreas saja, tapi ada juga yang semua badan. Jadi kayak lupus itu kan dari ujung rambut sampai ujung kaki itu semua organnya terkena, termasuk persendian. Atau sebaliknya hanya ada autoimun yang kena sendi aja, misalnya rheumatoid arthritis gitu. Jadinya tidak semua autoimun akan mengalami rematik. Nah itu dia ya, karena kan selama ini mungkin kita ngelihatnya kayak orang-orang autoimun adalah orang yang kayak rentan ya mengalami berbagai hal ya. Namanya imun memang berfungsi untuk menjaga tubuh, ini kan dia kembali menyerang gitu kan. Sehingga kayak memang berisiko mengalami berbagai jenis penyakit. Tapi tidak semuanya akan mengalami rematik karena akan berbeda kondisinya gitu ya, Dok ya. Betul. Oke, nah kalau yang degeneratif nih, Dok, maksudnya apakah ketika dari muda nih ya, kita ngomong investasi sehat lah ya gitu, entah dari pola makan dan lain sebagainya, sehingga orang kepikiran, oh ada misalnya, Dok ya, ada orang-orang mengalami osteoporosis, ada yang enggak karena mungkin dari mudanya jaga kesehatan tulang gitu. Nah kalau hal rematik, meskipun semua orang akan mengalami proses degeneratif kalau dikasih umur panjang gitu ya, gitu, itu bisa kayak 100% totally terhindar dari rematik nggak sih kalau benar-benar kayak jaga pola makan, jaga istirahat, olahraga dan lain sebagainya gitu, Dok? Baik Mas Halin, jadi karena penyakit rematik itu banyak jenisnya dan juga penyebabnya multifaktorial, kita akan berusaha untuk menyingkirkan satu demi satu faktor resikonya. Ya, betul.
Jadi kita sebisa mungkin pola hidup sehat dan bersih, olahraga untuk melatih kekuatan otot dan juga kelenturan dari sendinya. Seperti itu yang kita bisa lakukan secara maksimal. Secara maksimal ya, jadi tindakan preventif lah ya. Karena multifaktorialnya banyak banget ya gitu, faktornya banyak banget seperti itu. Nah kalau dari jenis kelamin nih dok, ada nggak? Mungkin kan ada beberapa penyakit yang, oh ini kayaknya wanita lebih rentan, oh ini kayaknya pria lebih rentan gitu ya. Atau mungkin dari range usia, meskipun tadi kita udah ngomongin faktor degeneratif. Setiap proses aging pasti akan berisiko, tapi kan nggak semuanya lansia akan mengalami rematik gitu. Nah kalau dari faktor jenis kelamin dulu, wanita atau pria, mana yang lebih berisiko? Dengan kondisi-kondisi yang tadi, kecuali kalau kita ngomongin autoimun ya kalau yang laki-lakinya autoimun, wanitanya enggak, pasti yang lebih berisiko sih laki dong, karena dia ada autoimun gitu. Atau gimana dok? Beberapa penyakit memiliki predileksinya masing-masing, Mas Raden. Jadi misalnya lupus dan rheumatoid arthritis itu lebih sering diderita oleh wanita. Tapi laki-laki juga bisa, walaupun presentasinya lebih kecil. Misalnya penyakit autoimun yang bambus spine atau ankylosing spondylitis itu mayoritasnya akan mengenai pria. Itu karena kondisi apa di pria kan? Itu karena genetiknya dan juga pola alami dari penyakitnya yang telah diteliti, dikumpulkan datanya bertahun-tahun menunjukkan seperti itu, Mas Raden. Ya, dan juga beberapa ada faktor hormonal. Misalnya lupus itu terkait dengan hormonal juga. Estrogennya, sama juga rheumatoid arthritis, maka itu lebih banyak pada wanita. Gitu. Oh oke, jadi dia akan pengaruh ke hormon juga ya, kalau pengaruhnya ke estrogen banyakkan ke wanita gitu. Kalau kondisi yang lain mungkin kayak bambus spine tadi ke yang laki-laki. Nah kalau dari range usia, meskipun tadi kita udah bahas ya di segmen pertama bahwasanya tidak melulu ini penyakitnya lansia. Tapi pernah nggak sih dok, mungkin kasusnya dokter Cindy sendiri yang pernah alami dari pasien atau mungkin dari literatur, dari jurnal dan lain sebagainya, kasus rematik yang dengan kondisi, ya kalau autoimun harusnya dari awal kehidupan udah mulai ya, tapi yang umum terjadi prevalensi yang paling muda kira-kira di usia berapa sih dok, pernah tercatat gitu? Baik Mas Raden, jadi bahkan lupus itu bisa terjadi dari anak usia 6 tahun juga sudah bisa terjadi. Jadi butuh kerjasama antara dokter anak dengan kami penyakit dalam di bidang reumatologi untuk tata laksana lanjutan. Jadi semudah itu, sekecil itu bisa terkena penyakit rematik autoimun dan itu akan dideritanya sampai seumur hidup. Jadi perlu pengelolaan yang berkesinambungan. Aduh bayangin ya anak usia 6 tahun ya dok. Bahkan mungkin belum sekolah kali ya, belum sekolah SD itu kayak aduh bebannya sangat berat. Makanya ya itu tadi ya multidisiplin ya, dari spesialis anak, konsultan reumatologi untuk sama-sama bekerja supaya si anak ini meskipun tidak sembuh ya karena dia kondisinya autoimun, tapi setidaknya memperbaiki atau meningkatkan kualitas hidup si anak gitu ya. Yang kita harapkan bisa mencapai remisi. Remisi itu istilah bahwa penyakit autoimunnya stabil dan tidak mengganggu kondisi kehidupannya. Nah, dan biar si anak lebih ceria lagi lah ya hidupnya ya. Oke, thank you dok. Nanti kita lanjut lagi ya di segmen selanjutnya. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 0212903244 atau DM Instagram kami di @theifamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini, gejala menuju rematik. Yang ternyata rematik itu banyak banget ya. Kalau kata dokter Cindy tadi sampai bingung saya, kayak wah kondisinya banyak banget ya. Tapi kayaknya orang-orang datang ke dokter biasanya dok nyeri. Nanti kita bahas ya gejala lebih mendetailnya sesuai dengan tema kita hari ini. Kalau Anda punya pertanyaan seputar rematik, nggak ngerti ini nyerinya kenapa nih di kaki gitu ya atau di tangan dan lain sebagainya, boleh deh tanya-tanya di 0212903244 atau DM Instagram kami di @theifamily. Kita masih bersama dengan Dr. Cindy M. Biomed SPPDKR, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan reumatologi dari Rumah Sakit St. Carolus Salemba, Jakarta. Oke dok, kita lanjut lagi. Nah sekarang ngomongin gejalanya. Ini kayaknya gejalanya bakal banyak banget ya sesuai dengan jenisnya nggak? Atau kayak mungkin ya, ini spill dikit-dikit ya pemirsa. Tadi selama break juga ngobrol sama dokter Cindy, ternyata pasiennya kalau datang itu keluhannya cuma satu, nyeri dok gitu. Itu kayak template banget ya dok ya. Nggak ngerti nih, ini rematik dok pasti. Ini karena nyeri dok, ini pasti rematik. Ya
kita kan sebagai warga umum nggak ngerti, taunya nyeri ya udah rematik gitu, karena ini penyakit yang kayaknya udah sering banget ditemukan. Gejalanya akankah sama semua template nyerinya atau per case bakal bisa beda atau gimana dok? Betul Mas Raden, jadi pasien akan datang ke poliklinik reumatologi tentunya karena keluhan pada sendi. Umumnya adalah nyeri bengkak atau kaku. Nah itu bisa kita bedakan. Jadi jika nyerinya itu karena rematik autoimun, nyerinya kita sebut nyeri inflamasi. Nyeri peradangan. Ciri khasnya adalah jika ada di jari-jari tangan, maka jari-jari tangan akan mengalami kaku, nyeri, bengkak terutama pada pagi hari lebih dari 1 jam. Kita sebut sebagai morning stiffness. Itu benar-benar nggak bisa digerakin selama 1 jam, itu kan udah bengkak lagi. Betul, dan juga bengkak sampai kemerahan. Oh, berarti inflamasi banget itu ya? Lalu membaik dengan aktivitas. Jadi kalau pasiennya berusaha menggerakkan jarinya atau misalnya sakit inflamasinya pada punggung, dia stretching, akan berangsur-angsur membaik dan pada siang hari sudah reda gejalanya. Itu kerasa sakit nggak dok ya? Kan kita ngebayanginnya udah linu ya. Maksudnya kayak bengkak, memerah, terus harus ini harus dipaksa beraktivitas atau kayak benar-benar harus direstin dulu, diistirahatin atau memang harus dipaksa bergerak? Pada nyeri inflamasi justru pasiennya sendiri yang sudah tahu kalau dia gerakin atau dia mulai coba berjalan awalnya susah tapi makin lama makin mudah. Jadi dia akan berusaha mencari nyamannya seperti itu. Berbeda halnya sangat bertolak belakang dengan nyeri pada mekanik, nyeri mekanik pada osteoartritis atau degeneratif. Itu ada kaku, bisa aja kaku pagi hari tapi tidak sampai bengkak, tidak sampai merah dan juga tidak melebihi 1 jam. Lebih buruk kalau dipaksa aktivitas. Oke, jadi ada tolak belakang. Bertolak belakang ya. Jadi harus ngerti nih ya, mana yang boleh, mana yang nggak boleh kondisinya. Nah ini kan kayak untuk masyarakat umum agak bingung ya dok ya, karena kondisinya sama-sama nyeri lah intinya gitu kan. Nah ini juga ngomongin yang morning stiffness ini sendiri. Mungkin ada yang tidak mengalami sampai inflamasi sampai bengkak nih dok. Ada orang-orang yang ini relate dengan kehidupan sehari-hari kita. Dia yang bangun tidur terus di persendian tuh kayak linu-linu, nyeri-nyeri meskipun nggak terjadi morning stiffness ya, sampai bengkak dan memerah. Itu gejala menuju ke sana nggak sih gitu, menuju ke rematik ini sendiri atau gimana? Kan pasti banyak yang kayak dok aku bangun pagi bukannya segar kok malah linu-linu nyeri-nyeri di persendian. Itu gejala menuju ke rematika atau kondisi yang lain tuh gitu? Jadi keluhan pada persendian baik itu sampai 1 jam ataupun tidak sampai 1 jam baiknya dikonsultasikan secara awal. Karena nanti harus ditentukan apa jenisnya supaya dapat tata laksana lebih awal dan tidak sampai sudah terjadi kecacatan baru datang berobat. Oke. Jadi memang harus tahu kondisinya, kalau udah sering terulang harus periksa ya. Seperti yang gimana? Sudah termasuk gejala menuju rematik. Sudah termasuk gejala menuju rematik. Nah kalau ngomongin tanya-tanya gejalanya seperti apa, kebetulan kita sudah ada penelpon. Kita sapa terlebih dahulu ya dok ya. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Halo. Halo, selamat pagi Selamat Bu. siang. Iya, selamat siang ya. Bu Yuni. Bu Yuni apa kabar? Baik sekali. Baik sekali. Aduh ketawanya renyah banget nih Bu Yuni. Bu Yuni mau Iya tanya nih, apa? ini kita nih jadi kayak apa ya? Waktu kumpul keluarga tuh. Ini sama dokter ya jadinya nanyanya. Selamat siang Iya. dok. Iya. Selamat siang. Iya. Ini dok, saya kan waktu ngumpul, saya ini orangnya mulai muda suka naik sepeda dok. Murah meriah. Sehat dong Dan Bu. itu ya dok ya, pas ngumpul keluarga dok ya. Dia bilang gini, kamu Yun jangan naik sepeda lagi, umur kamu udah 60 loh. Nanti rematik loh. Nah dari situ sambil naik sepeda dok, saya pikir, apa bener ya rematik nanti ya. Pas hari ini ada di TV, ya udah saya tanya dulu sama dokter kan lebih ini. Lebih tahu. Saya dengerin keluarga saya ngomong gitu dok. Apa bener ya dok? Saya jadi kepikiran. Padahal Itu aja sih dok, naik saya sepeda nggak kan pernah sehat. sakit apa-apa dok. Masih Oke. sehat. Oke, Dokter Cindy ada yang ditanyakan ke Bu Yuni sebelum menjawab, bersepedaan itu bisa menyebabkan rematik kalau kata keluarganya. Ada yang ditanyakan dok? Cukup. Cukup ya. Oke, Bu Yuni terima kasih ya. Kebetulan aku juga sepedaan nih. Setiap hari aku sepedaan loh Bu Yuni, sama kita tos dulu jalan-jalan tos gitu ya. Sepeda jalan kaki pokoknya yang murah-murah ada di saya dok. Murah meriah ya, sehat ya. Oke.
Terima kasih Bu Yuni. Mas Raden. Selamat siang, sehat terus ya Sehat Bu. selalu ya. Sehat terus. Salam untuk keluarga di rumah ya Bu. Terima kasih Bu Yuni. Aduh semangat banget ya. Hari Senin jadi semangat nih ada telepon dari Bu Yuni. Gimana nih Dok? Di satu sisi orang pingin sehat dengan bersepeda. Udah usia 60 tadi ya, Ya. Bu Yuni ya. Semangat banget loh, 60 Hebat. masih aktif sepedaan. Kebetulan juga aku bike to work Dok. Setiap hari aku bike to work ya gitu. Jadi ini kan jadi permasalahan yang akhirnya ada omongan dari keluarga. Kadang-kadang kalau lagi kumpul keluarga tuh ada aja yang nyetus ya. Gak hanya di grup WhatsApp ya. Jadi di kumpul keluarga pun ada, kamu jangan sepedaan udah umur 60 nanti rematik. Gimana tuh Dok? Betul nggak? Baik, untuk Bu Yuni, Mas Raden, keren. Thank you. Tapi pertanyaannya bisa nyebabin rematik ini jadi saya jadi overthinking juga nih jadinya nih gara-gara pertanyaan Bu Yuni nih gimana? Jadi berolahraga itu sangat dianjurkan oleh semua dokter. Ya, apalagi Bu Yuni mengatakan dia nggak ada keluhan apapun. Bersepeda itu bagus. Jadi bersepeda itu bisa melatih kardio metaboliknya dan juga melatih kekuatan otot paha. Koordinasi juga terlatih. Jadi lanjutkan aja Bu Yuni. Yes, Bu Yuni. Sekali lagi kita tos Bu Yuni. Pok. Sehat ya kita ya. Yang penting bersepedanya bukan sepeda listrik ya. Kalau sepeda juga aja. Yang penting tidak ada keluhan, maka semua itu boleh dilanjutkan. Oke, meskipun usia 60 kayak Bu Yuni ya. Padahal kayak suaranya Bu Yuni kayak bukan 60 ya. Masih happy banget, ceria Bisa ya. mencegah osteoporosis juga. Tuh Bu Yuni. Nah ini kameranya mana nih ya? Bu Yuni. Nah Bu Yuni bisa mencegah osteoporosis. Padahal kita ngerti ya osteoporosis itu akan rentan terjadi pada wanita yang sudah menopause gitu ya. Dan Karena kurang bergerak. kurang bergerak. Nah Bu Yuni kita bersepeda. Nanti kita janjiannya. Kebetulan Bu Yuni ini di Jakarta Barat nih. Saya juga Jakarta Barat di Cengkareng. Kapan-kapan kita sepedaan bareng ya. Oke, terima kasih Bu Yuni ya. Saya terus tetap bersepeda. Oke, Dok kita lanjut lagi. Nah kalau kita ngomongin tadi ya, morning stiffness terus kemudian ada pegel-pegel. Nah ada juga yang ngomong kesemutan. Nah kesemutan itu gimana Dok? Kayak kesemutan kan apa ya? Kan ada kondisinya kayak kesemutannya benar-benar kayak sebatas karena ditekuk atau karena kondisi khusus dia bisa menuju ke rematik. Istilah kesemutan itu lebih ke arah persarafannya, Mas Raden. Jadinya kalau ada saraf yang bengkak atau terganggu dengan struktur sekitarnya, misalnya tertekan oleh tulang yang membesar seperti itu atau terbentur atau dengan posisi misalnya kita menyandar lama lalu terjepit sarafnya, nah itu akan terjadi kesemutan. Jadi bukan merupakan gejala langsung dari rematik, beda. Beda ya? Beda. Kondisinya beda gitu ya. Nah sekarang gini Dok, untuk orang-orang yang mungkin kasusnya kayak Bu Yuni tadi ya, gara-gara dibilangnya sama orang apapun kondisinya jadi overthinking. Jadi kayak aduh bakal rematik atau enggak ya, atau ada bakat rematik atau enggak. Ada nggak sih Dok kayak screening, pemeriksaan dini, deteksi dini bahwa kayaknya ini sendinya bakal rentan mengalami rematik gitu ya. Nah kalau untuk orang-orang yang autoimun memang sudah ada riwayatnya kan gitu. Tapi kalau untuk orang secara umum nih Dok, kondisi secara umum bisa nggak sih orang datang ke dokter Cindy gitu, Dok aku sih sampai detik ini nggak ada keluhan apa-apa. Tapi maksudnya daripada mengalami rematik lebih rempong lagi nanti ngurusin pengobatannya gitu ya. Boleh nggak aku pemeriksaan dini screening, ada nggak caranya Dok? Jadi kapan waktu yang tepat untuk kita berobat ke dokter? Tentunya kalau udah muncul gejala, Mas Raden. Ya, jadi kalau misalnya kita tidak punya gejala, sehat-sehat, maka tidak bisa melakukan screening tertentu dan mungkin malah akan membuat kekhawatiran yang berlebih. Misal pasiennya sehat tapi iseng melakukan pengecekan autoimun dari darahnya, begitu hasilnya positif maka akan menjadi overthinking. Malah stresnya ada jadi muncul. Jadi lebih baik memeriksakan diri jika ada gejala rematik yaitu kaku, nyeri, bengkak pada sendi, silakan datang berkonsultasi dan dilakukan pemeriksaan secara dini. Oke. Jadi kalau memang belum ada gejala, jangan dulu nanti takutnya overthinking itu ya. Pola hidup sehat aja. Pola hidup sehat aja dijaga. Tapi misalnya yang kaku, nyeri, bengkak itu kalau apa ya bahasanya itu frekuensinya udah sering setiap hari kah? Atau mungkin hilang timbul kah? Atau seperti apa yang akhirnya benar-benar ini menuju ke rematik yang oke, ini kayaknya udah harus segera diobati gitu Dok. Kan kadang-kadang ada yang kayak sehari aja besok nggak lagi. Ada yang bisa muncul hampir setiap hari, itu gimana Dok? Mungkin yang bisa dijadikan pedoman adalah jika nyerinya itu mendadak,
langsung terlihat banget jarinya langsung beda nih, atau jempol kakinya beda, ada serangan asam urat merah, bengkak, itu tanda-tanda harus berobat cepat. Atau kondisi yang sampai mengganggu kenyamanan beraktivitas sehari-hari. Misalnya punggungnya kaku sekali sampai leher juga kaku, untuk menoleh aja sulit, pasti itu mengganggu. Nah, itu tandanya harus segera berobat. Atau justru kondisi yang pelan-pelan tapi makin lama makin berat, mengganggu sendi-sendi, datang berkonsultasi. Nah, itu yang kadang-kadang dua hal tadi, Dok. Yang satu yang orang bilangnya salah bantal, bukan ya, itu beda ya, itu beda ya. Atau yang, nah ini yang lebih bahaya itu yang sifatnya yang tadi ya, yang kronik itu yang pelan-pelan, orang jadi kayak tubuhnya udah mulai beradaptasi sehingga kepikiran kayak nggak apa-apa, ini mah biasa aja, padahal ini bisa menuju ke rematik itu sendiri. Oke, Dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen terakhir. Nggak kerasa ya, udah segmen terakhir aja ya. Ini menarik banget nih kalau ngomongin rematik karena banyak orang yang mengalami ini. Nanti kita lanjut lagi ya, Dok ya. Oke, pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan boleh di 0212903244 atau DM Instagram kami di @daifamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Saat ini, kita masih membahas tema kita hari ini, gejala menuju rematik. Kita masih bersama dengan Dr. Cindy M. Biomed SPPDKR, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan reumatologi dari Rumah Sakit St. Carolus Salemba, Jakarta. Oke, Dok. Nah, ini yang sering banget saya dengar juga ya, Dok ya. Ini ngomongin rematik, memang di satu sisi orang menganggapnya sepele karena mungkin prevalensinya lumayan banyak, jadi orang menganggapnya it's a common disease gitu ya, jadi kayak ya semua orang pasti akan mengalami, apalagi yang getting older gitu ya. Tapi kan ada juga orang sampai serius banget ngomongin rematik gara-gara ada yang bilang, oh akan terjadi kecacatan, akan terjadi kematian. Bisa sedahsyat itu kan rematik bisa mengalami kecacatan bahkan kematian, Dok? Untuk kondisi kecacatan pada sendi itu sering terjadi jika diagnosisnya terlambat. Kita ambil contoh rheumatoid arthritis. Jadi awalnya itu biasa penderita akan mengeluhkan nyeri, kaku, bengkak sendi pagi hari lebih dari 1 jam, biasanya di jari-jari kecil dan simetris, kiri dan kanan. Oh, simetris maksudnya di titik ini, Sama. jari ini sama? Betul. Nah, itu kalau dibiarkan dalam 6 bulan tidak mendapatkan obat autoimunnya, jadi kita bicara bukan obat sekedar jamu radang saja, tapi obat imunsupresan yang dapat diberikan oleh dokter. Jika kita tidak mendapatkan obat itu dalam waktu lebih dari 6 bulan, biasanya sudah ada kecacatan pada sendi. Jadinya mulai sudah bengkok-bengkok. Nah, itu akan mengganggu fungsi kita bekerja. Misalnya fungsinya sebagai pianis, tentu tidak bisa main piano dengan baik lagi. Atau pelukis yang membutuhkan koordinasi tangannya yang baik, itu sudah terganggu dengan kondisi itu. Gitu. Oke, Dok, sebelum menjelasin lagi, Dok, ini ada penelpon karena waktu kita terbatas banget ya, kita sapa terlebih dahulu ya. Halo, selamat pagi, dengan siapa di mana? Dengan Risma di Kalideres. Ibu Risma. Ibu Risma di Kalideres. Aduh, Jakarta Barat semua hari ini, warga saya nih kayaknya. Oke, Bu Risma, silakan. Mau tanya apa ke Dokter Cindy? Selamat pagi, Dok. Dok, saya mau bertanya. Selama ini kan saya suka berenang. Terus kalau saya berenang itu bisa sampai 1,5 jam gitu. Dan sering aku berenang di jam 5:30 pagi. Kemudian sekarang saya mengalami kalau saya bangun pagi, saya tidur di AC, itu tangan-tangan saya persendiannya itu kaku dan seperti jari-jari kaki juga. Tapi lama-kelamaan sesudah saya gerakan sembuh. Apakah emang itu bisa pengaruh atau akumulasi dari setiap berenang aku selama ini? Oke, Dokter Cindy ada ditanyakan mungkin usia atau penyakit? Bu Risma usianya berapa? 55. Keren. 55 tahun. Ada riwayat penyakit? Nggak ada sebelumnya, Bu Risma? Nggak ada. Nggak ada ya, sehat ya. Oke, sudah jelas Dokter Cindy atau ada lagi? Bu Risma, untuk kekakuannya berapa lama dialami di pagi hari? Paling sih 1 jam. Jadi akhirnya aku sekarang kalau saya bangun pagi, saya udah langsung jalan pagi gitu. Karena kalau saya tahu karena digerakkan dia akan sembuh gitu loh.
Oke, Baik. sudah jelas dok? Cukup jelas. Oke, terima kasih Bu Risma. Kita akan coba jawab ya di 2 menit terakhir ini. Terima kasih Bu Risma Terima kasih, ya. Bu Risma. Sehat terus. Oke dok, kita punya waktu 2 menit untuk menjawab pertanyaan Oke. Bu Risma sebelum kita closing. Gimana nih dok? Baik, berenang di pagi hari sangat baik sebetulnya. Namun disayangkan Ibu Risma memiliki gejala yang kita khawatirkan serupa dengan morning stiffness. Jadi saya anjurkan Bu Risma untuk konsultasi dan memeriksa beberapa laboratorium dari darah dan juga tentunya pemeriksaan sendinya. Yang pertanyaan pertama, boleh lanjut berenang teruskah atau gimana? Disarankan kalau dalam kondisi sakit dan kaku ini diberhentikan dulu aktivitas fisiknya dan diperiksa dulu kondisinya. Kalau tadi kan Bu Risma ada jawab, ada bilang Bu Risma ada jalan ya atau apa untuk beraktivitas, menggerakkan, yang penting bergerak dulu gitu. Itu oke atau enggak dok? Baik, untuk aktivitas misalnya menggerakkan jari-jari tangan atau berjalan atau stretching boleh. Namun untuk berenang yang long hour seperti Bu 1,5 Risma jam lakukan mungkin ditunda dulu sampai diagnosisnya jelas. Oke, dan ini kalau terus berulang lebih baik Bu Risma segera periksakan ya. Karena ini bisa jadi kayak morning stiffness tadi yang bisa berujung pada rematik ya. Rematik. Oke, karena memang gejalanya mirip-mirip gitu ya. Untuk memastikan Bu Risma tetap harus ke dokter gitu ya. Semoga bisa menjawab pertanyaan Bu Risma ya. Oke, saya sambil ngintip jam. Ini memang waktu sangat terbatas dok. Ini menjadi hal yang harus diketahui bersama seperti halnya Bu Risma barusan ya. Karena kalau ada gejala-gejala yang memang menuju ke yang tadi disebutkan Dokter Cindy memang harus segera berkonsultasi gitu ya. Kalau akhirnya dibiarkan tadi ya dok ya, itu bisa berakibat fatal, bisa terjadi kecacatan untuk beberapa kasus tertentu gitu ya, yang akhirnya dari rematik yang biasa akhirnya bisa berujung pada kecacatan. Doanya sih enggak ya dok ya. Pokoknya intinya kalau ada yang nggak enak di badan atau apa segera periksa lah ya. Oke, Betul. Dokter Cindy juga siap 24 jam ya. Oke, terima kasih Dokter Cindy, sehat kasih. terus. Semoga kita semuanya sehat, nggak ada yang mengalami rematik ya dok ya. Amin. Terima kasih dok, salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Karolo Salemba. Selamat pagi dok. Selamat pagi. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dokter Cindy. Semoga bermanfaat ya. Saya Raden Matias pamit. Sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Senin yang indah ini. Ingat jaga kesehatan sedia ada supaya nggak mengalami rematik. Sampai jumpa.